Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Alsyabana Dia Rahmawati yang selama 7 menit ke depan akan menemani sahabat muslim di rumah dengan kajian keislaman yang berjudul Etika Berhias bagi Wanita Muslimah. Kajian Islam ini bersumber pada salah satu jurnal online, yaitu Jurnal Al-Qarni karya Ahmad Faruqi dan kawan-kawan yang berjudul Etika Berhias bagi Wanita menurut Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 pada halaman 14. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berhias dan berdandan merupakan dua kegiatan yang pastinya digandrungi oleh kaum Hawa. Bagaimana tidak, kaum Hawa ini berlomba-lomba dan senang sekali dengan yang namanya berhias. Islam sejatinya tidak melarangnya, akan tetapi lebih untuk mengarahkan bagaimana sih berhias dan berdandan itu sehingga bermuara dan berbuah pahala kebaikan dan juga ibadah. Ironisnya, apa yang terjadi di saat ini adalah para kaum Hawa ini tidak mengerti bagaimana sih berdandan dan berhias sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga bukannya berbuah ibadah ataupun pahala, tetapi malah mendatangkan yang namanya petaka dan fitnah. Sering kita jumpai sahabat muslim ketika seorang wanita itu berdandan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Contoh-contoh kasusnya adalah wanita yang berdandan tidak untuk suaminya. Tatkala ia berada di dalam rumah, ia tidak berdandan ataupun berhias. Ia berhias apa adanya, ala kadarnya saja. Tetapi ketika ia keluar rumah, maka ia berdandan dan berhias bak seperti pengantin baru yang luar biasa cantiknya. Kemudian kasus yang kedua yang sering kita jumpai juga adalah ketika seorang wanita itu berhias dan berdandan melanggar aturan agama Islam. Salah satu contohnya adalah dengan mencukur alis. Mencukur alis itu tidak diperbolehkan ya sahabat muslim. Kemudian yang ketiga, maksudnya yang ketiga adalah kaum Hawa yang meremehkan kecantikan alami yang ada pada dirinya. Ia melanggar beberapa aturan yang disesuaikan, yang batasan-batasan yang ada dalam agama Islam. Ia juga tidak melaksanakan anjuran sunnah untuk menghias diri. Salah satunya adalah memotong kuku. Nah, kenapa sih mereka malah mengabaikan memotong kuku ini? Sebab kebanyakan dari kaum Hawa sekarang ini ingin berlomba-lomba untuk mempercantik jari-jari kukunya. Kenapa? Ia pergi ke salon, kemudian manicure, pedicure sehingga kukunya terlihat cantik. Padahal yang seharusnya dilakukan oleh kaum Hawa adalah memotong kuku untuk tetap menjaga kebersihan diri. Sahabat muslim yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga diri. Oleh sebab itu, Islam memberikan batasan-batasan kepada wanita untuk berhias dan berdandan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sahabat muslim, dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Allah melarang kita untuk bersolek, berhias dan berdandan menyerupai kaum jahiliyah pada zaman dahulu yang memamerkan auratnya, kemudian menghias wajah dan kukunya. Mereka juga menggunakan perhiasan yang berlebihan dari ujung kepala hingga ujung kaki, terutama adalah di bagian kakinya.
Mereka menggunakan gelang yang ketika mereka berjalan, maka muncullah suara-suara gemerincing dari gelang kaki tersebut, sehingga menarik perhatian tidak hanya sesama jenis tetapi juga dari lawan jenis. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sahabat muslim rahimakumullah, setidaknya ada 8 etika berhias yang seharusnya itu diperhatikan oleh kaum wanita. Yang pertama adalah niat yang lurus. Kenapa harus niatnya lurus dulu? Karena sesungguhnya janganlah engkau berniat untuk berhias diri hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri atau untuk menarik perhatian orang lain, tetapi niatkanlah berhias diri adalah semata-mata karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan berlebihan dalam berhias diri, secukupnya dan sewajarnya. Kemudian yang ketiga, hindari yang namanya tabarruj atau yang biasa dikenal dengan memperlihatkan perhiasan kepada orang yang bukan mahramnya. Kemudian yang keempat, berhias bukan karena seorang suami. Kenapa? Karena sesungguhnya bagi seorang wanita berhias adalah untuk suami. Berhias untuk suami itu sangat-sangat dianjurkan oleh agama Islam. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana apabila seorang kaum wanita itu belum bersuami? Maka kembali lagi pada etika yang pertama, yaitu niat yang lurus. Diluruskan niatnya, yaitu semata-mata karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Bagi kaum wanita, berdandanlah dan berhiaslah selayaknya seorang wanita. Janganlah engkau menyerupai dandanan seorang laki-laki. Kemudian yang keenam, yaitu tinggalkanlah mode dan perhiasan yang dilarang oleh agama, seperti menghias gigi, kemudian mencukur alis, kemudian menyambung rambut, melakukan operasi plastik, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah jauhi gaya atau mode pakaian yang berkembang saat ini, terutama ketika engkau terpesona kepada penampilan dari seorang artis atau model yang menyelisihi dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir adalah tidak membahayakan. Maksudnya bagaimana? Yaitu gunakanlah perhiasan dan make up yang tidak membahayakan bagi dirimu. Contoh, jangan menggunakan make up yang mengandung bahan merkuri karena hal itu dapat membahayakan kulit dan juga merusak jaringan-jaringan kulit sehingga nanti jatuh sakit. Sahabat muslim, dari apa yang saya uraikan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya seorang wanita itu sejatinya diperbolehkan untuk berhias dan berdandan selama itu tidak berlebihan. Pakailah pakaian yang sederhana, pakailah make up dan berdandanlah secukupnya dan sewajarnya. Tetap tampil cantik dengan simpel dan elegan. Jangan banyak-banyak memakai perhiasan karena takutnya nanti tabarruj. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. For closing statement, izinkan saya untuk menyampaikan salah satu quotes yang semoga dapat bermanfaat bagi sahabat muslim di rumah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan di dunia adalah perempuan yang solihah. Jangan hanya percantik tampilan dirimu, tetapi juga percantik hati dan pikiranmu. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsir, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.